Itu Ibu Peggy Setiawan Kartini hadir langsung dalam pra-peradilan bersama dengan kedua anak perempuannya serta kuasa hukum. Ia berharap agar Peggy dapat segera dibebaskan. Sampai sejauh ini, alhamdulillah, saya berdoa semoga cepat selesai dan anak saya segera bebas. Oke, baik Bu, kemarin kan tim kuasa hukum sudah menyebutkan sejumlah permohonan dan juga bukti-bukti yang cukup kuat ya Bu ya untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nah, dari Ibu sendiri meyakini betul anak Ibu bukan pelaku atau bukan Peggy alias Peron Bu? Ya, saya meyakini 100% kalau pelaku itu bukan anak saya. Anak saya anak baik, anak saya tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Oke, baik Ibu, kalau dari Ibu sendiri akan mengawal sidang ini sampai selesai atau bagaimana Bu? Ya, lihat nanti aja. Soalnya rencananya hari ini saya juga mau besuk Peggy. Hari ini mau besuk Peggy ya? Nah, mungkin terakhir ketemu dan nanti akan membesuk, apa Bu yang akan disampaikan? Ya, biasa saya menyampaikan ke Peggy supaya Peggy kuat dan tabah, juga jaga kesehatan. Karena saya sebagai seorang ibu akan berjuang semampu saya juga, semampu kekuatan seorang ibu untuk membebaskan dan anak saya. Baik Ibu, kan masyarakat saat ini banyak ya Bu ya yang mendukung dan juga meyakini kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku. Yang akan disampaikan ke masyarakat apa Bu saat ini? Rasa terima kasih apa Bu yang Ibu sampaikan? Ya, saya keluarga Peggy Setiawan hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya untuk membela anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih karena itu yang bisa kami ungkapkan dan kami ucap. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dilanjutkan dengan agenda replik. Replik mulai dibacakan tim kuasa hukum Peggy pada pukul 2 siang tadi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jabar dalam sidang melantur. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan juga Eki. Tim hukum Polda Jabar menolak semua dalil pra-peradilan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan dalam berkas jawaban atas gugatan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Penyidikan semuanya harus melalui gelar perkara, begitu. Itu yang dihadirkan oleh Bitkum, Irwasda, Propam, saya sama penyidik langsung. Dan disitulah gelar perkara ada rekomendasi gelar seperti apa, apakah bisa dinaikkan ataukah tidak. Tapi berkaitan dengan kasus ini, rupanya Peggy Setiawan ini sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini mendengarkan replik dan juga duplik dari pemohon dan juga termohon. Lalu seberapa besar peluang permohonan Peggy Setiawan dikabulkan oleh majelis hakim? Kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan pakar hukum pidana. Ada Mas Ferry Firmansyah yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Bang Reinhardt. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Heri, jadi kalau Anda melihat sidang replik dan juga duplik pada hari ini ya, kita tahu bahwa pihak termohon mengaku ada 3 alat bukti, tapi kemudian dari pihak pemohon merasa bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar, ini tidak begitu kuat, bahkan disebut melantur begitu ya. Apa yang Anda lihat dari proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini dan bagaimana kemudian majelis hakim harus bersikap atas sikap dari masing-masing kedua belah pihak? Iya, pada dasarnya apa yang disampaikan ini hal yang biasa ya, Bang Reinhardt ya. Saya juga praktisi juga, saya kadang juga diminta ahli. Jadi saya paham betul ini adalah cara untuk kemudian mengcounter pemikiran lawan dan juga kemudian mendowngrade lah apa yang sudah
dilakukan oleh pihak lawan ini hal yang biasa dan itu memang masih dibenarkan dalam ranah hukum acara pidana. Nah, cuma nanti kita mungkin lebih memperhatikan bahasa kalaupun digunakan dalam bahasa yang formal itu seperti apa gitu ya. Walaupun sama-sama panas, sama-sama pengen menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya yang paling benar, tapi tetap harus ada adab dan aturan yang diperhatikan. Nah, dalam konteks bantah-membantah tadi, sebenarnya kalau kita mau fokus saja pada pra-peradilan yang sifatnya formil, hanya membatasi konteks itu, maka memang apa yang dilakukan tim Divkum tadi itu bisa kita perdebatkan lah di ranah hukum acara ya, boleh nggak masuk ke materi pokok perkara. Tapi memang rasa-rasanya sulit gitu ya kalau tidak menyentuh kepada kebenaran material ketika kita bicara tentang penetapan tersangka dalam objek pra-peradilan hari ini. Kalau dia hanya bicara tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, mungkin tidak menyentuh langsung ke pokok perkaranya, walaupun itu jumlahnya sedikit nggak soal. Tapi ketika bicara tentang penetapan tersangka, maka ini lebih fokus lagi kepada minimum 2 alat bukti yang diajukan. Maka ini akan diuji kembali di pra-peradilan ini. Maka hakim yang nanti akan bisa menilai apakah alat bukti yang menurut keyakinan dari teman-teman penyidik itu adalah sudah memenuhi secara kuantitas dan secara kualitas, itu sudah tepat atau belum gitu ya. Nah, ini akan menjadi kewenangan hakim dalam menilai hal tersebut. Apalagi yang disoal di awal permohonan pra-peradilan ini kan, ini adalah error in persona, bahwa ini bukan Peggy Setiawan inilah yang kemudian harusnya jadi tersangka dalam perkara ini. Ya. Dibuka di opsi ada Peggy Setiawan yang lain, apakah sudah diperiksa atau belum. Maka yang akan kita lihat adalah apakah prosedur yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Jabar yang terakhir tadi disampaikan adalah sudah dilakukan gelar perkara. Sebelum mencapai gelar perkara itu apa yang dilakukan dalam jarak 8 tahun tadi. Sehingga mereka yakin dan percaya bahwa inilah yang orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam perkara Eki dan Vina ini. Ya, ini yang kemudian menurut saya perlu jadi perhatian kita semua. Tentunya hakim akan tidak hanya menilai dalil, Mas Reinhardt, bahwa apa yang disampaikan itu dalilnya boleh aja 1.000, boleh 2.000 kalau mampu ya. Tapi bukan itu yang akan dinilai, bukan banyak-banyakan dalil. Tapi apakah dalil itu berkesesuaian dengan alat bukti atau tidak? Apakah kemudian itu faktual secara fakta hukum ada atau tidak? Nah, walaupun sekali lagi hakim mereka yang bersidang pada hari ini memang tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat 8 tahun yang silam kan, maka dia mencoba untuk merekonstruksi. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat argumentasi hukum mereka masing-masing. Saya rasa itu, Mas Reinhardt. Baik, jadi dari kedua belah pihak harus menyertakan bukti yang kuat sebetulnya ya, Mas Heri, untuk membuktikan argumentasi atau dalilnya masing-masing. Yang jadi perdebatan juga kan, apakah kemudian Peggy yang sekarang ditangkap ini pelaku dan ada di lokasi atau tidak begitu. Kalau dari tim kuasa hukum Peggy mengatakan kliennya sedang ada di Bandung. Ini berbeda dengan disampaikan oleh pihak dari Polda Jabar. Pembuktiannya harus seperti apa menurut Anda yang bisa menjadi bukti yang kuat bahwa memang Peggy ini pelaku atau tidak? Ya, tentunya bukti yang absolut ya, yang mutlak, yang tidak dapat dibantah. Maka tidak diberikan kesempatan 0,0 sekian persen pun untuk disalahkan. Maka bisa saja pendekatannya lewat tes DNA kah, gitu ya. Bercak darah yang ada pada saat itu, pada saat kejadian perkara yang ada di korban atau di tubuhnya si pelaku, karena pelaku kan lebih dari 1 orang kan. Ya. Kemudian juga ada sidik jari tidak ketika barang bukti untuk melakukan kejahatan itu katakanlah Mas Reinhardt, itu misalnya dipukul, mohon maaf, menggunakan balok kayu. Nah, itu ditemukan nggak di sekitar tempat kejadian perkara, dijadikan barang bukti atau tidak? Kemudian keterangan mereka yang berada di TKP pada saat itu bisa saja berbeda ya, pecah suaranya. Ada yang mungkin mengatakan Peggy lah yang pelakunya, ada pada saat malam kejadian, ada yang tidak. Maka ini butuh dikonfirmasi. Walaupun sepakat mereka semua menyatakan Peggy misalnya pelakunya, itu pun perlu dikonfirmasi ulang. Karena bisa saja kan ini ada disengaja untuk kemudian melempar kesalahan pada orang lain. Jadi kita kalau bicara pada netralitas, Mas Reinhardt, tentunya kita akan menggali kebenaran material itu secara sungguh-sungguh. Maka dibutuhkan effort. Karena bisa bicara tentang kasus ini kan ada rentang waktu yang luar biasa. Tenggat waktunya sampai 8 tahun. Ya. Maka kemungkinan ada barang bukti yang sudah hilang atau dihilangkan. Ya, hilang atau dihilangkan 2 hal dalam perspektif hukum yang berbeda. Belum lagi keterangan saksi yang tidak
tidak utuh ini, yang tidak satu. Wah, ini yang perlu digali lebih jauh. Kita masih mengingat kasusnya Sambo setahun yang lalu kan, itu ada pertentangan antar saksi, bahkan jumlah saksi pada saat itu yang menyatakan berkebalikan dengan pernyataan Eliezer itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Eliezer itu sendiri. Tapi kemudian hakim mencoba menggali sampai kemudian didatangi tempat kejadian perkaranya, melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat betulkah apa yang diargumentasikan itu kalau dilogikakan, kalau kita melihat secara langsung mana yang lebih tepat, begitu kan? Nah, mungkin juga hal ini bisa saja nanti kemudian dilakukan ketika pengambilan keputusan pra peradilan, karena bagaimanapun pintu masuk penetapan tersangka ini adalah hal yang paling urgent dalam sistem peradilan pidana. Mas Renat. Kita mendengar ya bahwa pihak Polda Jabar memiliki 3 alat bukti, tapi sejauh ini kita belum tahu apa kemudian alat-alat bukti yang dimaksud. Ini penting atau tidak sebetulnya, mengingat atensi publik cukup besar ya Mas Heri, untuk kemudian pihak termohon ini membuka begitu apa saja bukti-bukti yang dimiliki kalau memang benar mereka tidak salah tangkap. Ada 3 barang bukti tadi itu. Menurut Anda itu perlukah atau memang tidak perlu dilakukan? Itu urgently required, Mas Reinhardt, bahwa benar sekali ya, saya sepakat dengan pertanyaan ini bahwa sifat terbuka, sikap terbuka yang bukan defensif begitu ya, seakan-akan serang, itu menurut saya malah menunjukkan profesionalitas dalam penanganan perkara ini. Itu kan yang kemarin dipersoalkan. Kalau kita mau kerucutkan, persoalannya adalah keprofesionalannya tadi. Nah, dengan kata lain berarti tidak ada konflik of interest. Ya sebenarnya ini bukan perang antara penyidik kepolisian versus Peggy Setiawan dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya, tidak. Ini yang bagaimana kemudian kita menggali keadilan substantif dalam perkara ini. Tidak hanya keadilan proseduralnya saja, karena keadilan proseduralnya sudah terjadi, bahkan sudah ada putusan kan. Kalaulah putusan yang kemarin dipakai, maka bisa saja Peggy Setiawan ini dengan mudah kita akan nilai ya ancaman hukumannya bisa maksimal. Tapi kan bukan itu, kita masih menerka-nerka, kita masih coba melihat mana yang sebenarnya benar. Apakah si Peggy ini bagian dari yang tadi atau tidak? Maka perlu konfirmasi. Saya rasa peradilan ini perlu dilakukan konfirmasi saksi yang menyatakan bahwa si Peggy Setiawan ini adalah pelaku pada saat malam kejadian. Nah, ini membuat kita semakin terbuka. Jadi penyidikan yang awalnya sifatnya sangat tertutup, seakan-akan dibatasi ruang geraknya, kadang alasannya adalah demi kepentingan penyidikan lebih lanjut, kami masih perlu untuk mendalami dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada saatnya lagi untuk mengatakan hal itu. Disinilah harusnya lebih terbuka, kemudian menyampaikan dengan fakta hukum yang ada yang dimiliki oleh teman-teman penyidik. Bahkan kalaulah memang ini tidak melanggar dan diperbolehkan menurut saya, penyidik di tahun 2016 mungkin saja kan harusnya menjelaskan hal itu, sehingga ini terang benderang di publik, sehingga harapan publik terhadap institusi Polri yang baru saja 1 Juli kemarin berulang tahun ke-78 semakin tinggi kepercayaannya. Saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan ya, dan tidak melanggar ketentuan apapun dalam peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sebaiknya kemudian Polri ya, Polda Jabar ini perlu ya, Mas Heri, untuk membuka secara transparan begitu bukti-bukti apa yang kemudian dimiliki, kalau kemudian juga memang meyakini bahwa Peggy yang sekarang ini adalah Peggy yang dimaksud sebagai seorang pelaku. Terakhir, kalau dari perspektif Anda, ini akan menjadi sulitkah atau lebih mudah bagi Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini untuk terlepas dari dugaan ataupun sebagai status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, melihat dari jalannya kasus ini sampai dengan hari ini, Mas Heri? Ya, begini, yang baru kita ingatkan, ini adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Peggy Setiawan yang saat ini masih adalah warga negara Indonesia. Dia dilindungi oleh konstitusi untuk melakukan upaya hukum pra peradilan. Jadi jangan ada anggapan, jangan ada perspektif dari siapapun, bahkan dari penyidik yang diajukan pra peradilan, mengatakan nih seakan-akan, mohon maaf Mas Renhat, lu ngerjain gua nih. Nanti akan ada hal yang akan dipersulit ke depan. Saya rasa teman-teman di Divkum Polda Jabar juga sudah sangat paham. Ini kan bukan pra peradilan mungkin baru pertama kali dihadapi seumur hidup oleh mereka. Jadi mereka sudah sangat tahu batasan profesionalitas tadi, dan ini membuat kita juga jadi pembelajaran hukum ya, bahwa penetapan tersangka itu tidak berarti sudah kiamat bagi seseorang, tapi ini masih ada proses lanjutan yang harus dibuktikan
dan mereka masih punya peluang, punya kans untuk menyatakan yang sebaliknya. Saya rasa itu Mas Renhat pesan moral yang baik untuk kita sebarkan gitu ya dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, kita akan cermati lagi nanti ya Mas Heri bagaimana sampai dengan putusan hakim terhadap pra-peradilan ini. Terima kasih waktunya Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Sindo Prime pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum. Kita ke informasi berikutnya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengungkap setidaknya ada 9 pola modus dalam menangani kematian Afif Maulana yang tewas akibat melompat jembatan Kuranji lantaran diduga menghindari kejaran polisi saat tawuran di Padang, Sumatera Barat. Perkembangan kasus Afif Maulana, korban dugaan kekerasan oknum kepolisian di Padang, Sumatera Barat, diungkapkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Jakarta pada Selasa siang. Dalam kasus Afif Maulana, YLBHI mencatat ada 9 modus atau tipikal yang sama karakternya dengan kasus kekerasan sebelumnya, yaitu ada penyangkalan, penghilangan CCTV atau barang bukti, lambatnya pengungkapan kepolisian, tidak adanya proses pidana, dan membuat nama institusi Polri kembali tercoreng apalagi korban adalah anak di bawah umur. YLBHI juga menuntut agar Kapolri dapat mengungkap secara transparan pada kasus anak Afif Maulana. Hari ini dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBHI menemukan setidaknya ada 9. Ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki, Brigadir J, di kasus Sambo dan lain-lainnya. Pertama, ada penyangkalan. Pasti dari awal tuh penyangkalan, tidak ada apa-apa, SOP-nya benar. Tidak ada unsur di mana curiosity, penasaran. Tidak ada unsur sesuai dengan SOP di mana polisi wajib menyelidiki. Itu jelas pelanggaran SOP kepolisian sejak awal. Setiap proses penyiksaan wajib dihukum maksimal, apalagi pelakunya aparat. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Kapolda, kenapa Polda kemudian turut melakukan upaya-upaya proteksi kepada aparat di bawahnya? Padahal kan ini kan soal bagaimana ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dilindungi dong. Kalau dilindungi berarti kelembagaannya sama gitu. Harusnya Kapolda. Sementara itu Polda Sumatera Barat mengungkapkan fakta terbaru terkait kasus meninggalnya Afif Maulana. Polda Sumbar menyebut kamera pengawas atau CCTV di Polsek Kuranji telah hilang karena waktu penyimpanan otomatis dari kamera pengawas. Fakta baru terungkap terkait kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas dianiaya polisi. Polda Sumatera Barat mengungkapkan dalam konferensi pers pada hari Minggu bahwa rekaman kamera pengawas di Polsek Kuranji yang bisa menjadi bukti kini hilang. Hilangnya rekaman karena sistem penyimpanan otomatis yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan durasi 11 hari. Bisa dilakukan oleh CCTV itu dengan nilai 1 terabyte itu selama lebih kurang 2 minggu atau 11 hari. Karena waktu yang bisa kami lihat itu hanya selama 11 hari, kami mundur dari tanggal 23 Juni itu yang bisa kami lihat hanya akhir pada tanggal 13 Juni. Sebelumnya, Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 9 Juni lalu. Berdasarkan hasil otopsi, Afif mengalami luka lecet, lebam, memar, hingga patah tulang punggung menusuk paru-paru. Selain itu, Polda Sumbar juga mengumumkan bahwa penyelidikan kasus Afif telah ditutup. Namun, Polda menyebut kasus ini bisa dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini Polda Sumbar masih melakukan proses penyelidikan terhadap kasus kematian Afif Maulana. Menurut polisi, berdasarkan hasil otopsi forensik dan alat bukti, korban dinyatakan tewas akibat terjatuh dari atas jembatan.
Dalam press release di Mapolda Sumatera Barat yang digelar pada Minggu siang, 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan masih melakukan proses penyelidikan terhadap adanya laporan tindakan pidana terkait tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Polisi masih menetapkan status penyelidikan karena belum menemukan adanya tindakan pidana dalam laporan tersebut. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil otopsi dan forensik serta pengumpulan alat bukti di lapangan yang menyimpulkan Afif tewas karena jatuh dari atas jembatan Kuranji. Namun jika ditemukan adanya tindak pidana, maka akan segera dinaikkan menjadi penyidikan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Andai kata internal ini nanti terbukti sudah, kami sudah merilis 17 anggota yang diduga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau melanggar disiplin. Kami sudah menetapkan 17 anggota ini dalam proses internal di Paminal kami. Tetapi kalau namanya unsur pidana masih dalam rangka penyelidikan. Hingga saat ini 17 orang anggota kepolisian dari Ditsamapta Polda Sumbar akan segera menjalani sidang kode etik karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam proses pengamanan 18 orang pelaku tawuran di Mapolsek Kuranji dan segera dilakukan sanksi disiplin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi turunkan tim Lafor mengungkap penyebab kebakaran rumah wartawan yang menyebabkan 4 orang tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sempat berembus isu penyebab terbakarnya rumah korban terkait pemberitaan judi dan juga narkoba yang dalam sebulan terakhir sedang diliput. Jenazah keluarga wartawan yang tewas akibat kebakaran telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Salit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemakaman dihadiri oleh keluarga besar dan warga sekitar. Sebelum dimakamkan, jenazah suami istri dan 1 orang anak disemayamkan di RSU KJ. Isu rumah korban dibakar orang tak dikenal pun mencuat lantaran sebelum kejadian, korban gencar memberitakan soal judi dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Karo. Memang benar, selama beberapa hari terakhir ini, beliau sering menyoroti itu masalah judi dan narkoba yang ada di Tanah Karo. Dan bisa kita lihat juga dari postingan-postingan beliau tersebut di media sosial. Segera mengusut tuntas masalah ini dan dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Apa dan kenapa ini, Bang? Apa dan kenapa agar terjadi simpang siur. Ya, biar tidak jadi simpang siur di kalangan masyarakat. Bang. Sebelumnya, rumah sekaligus toko kelontong di Jalan Mumban Surubakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo ini terbakar pada Kamis dini hari. Para penghuni yang tengah tertidur pun tidak sempat menyelamatkan diri. Terhadap 1 unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yang mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang. Hingga kini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran rumah Sempurna Pasaribu. Warga pun berharap polisi mengusut tuntas kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang ini. Dari Kabupaten Karo dan Medan, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, penyelidikan terus dilakukan pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Benarkah peristiwa tersebut ini murni hanya kebakaran biasa atau mungkin ada yang sengaja membakar rumah wartawan? Untuk membahas lebih jauh terkait dengan kasus ini, kami akan mendiskusikannya bersama dengan 2 narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom bersama dengan kita di sini. Ada Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Pak Yadi Hendriana, dan juga ada Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum. Selamat malam, Mas Tama. Kang Yadi, apa kabar? Ya, selamat malam. Renhat dan Kang Yadi. Ya, kita akan mendiskusikan terkait dengan rumah wartawan di Karo yang
sekarang kemudian menjadi pertanyaan ya, apakah ini dibakar atau memang terbakar? Saya ke Pak Yadi terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Dewan Pers memberikan pernyataan terkait dengan kejadian tersebut. Jadi sekali lagi sebagai penegasan, Kang Yadi, apa temuan-temuan dari Komite Keselamatan Jurnalis ya, Dewan Pers yang juga ikut berupaya untuk membongkar apakah ini kebakaran biasa atau tidak, begitu? Apa yang ditemukan dan seperti apa sikap dari Dewan Pers? Baik, terima kasih Reinhard, juga pemirsa juga di rumah. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pers begitu mendengar atau membaca berita, menyaksikan berita pada 27 Juni, kita melihat ada rumah wartawan, salah satu wartawan di Kabanjahe ya, di Sumatera Utara, yang dibakar dan kemudian mengakibatkan meninggalnya satu orang wartawan. Kemudian juga ada dari istri dan juga anak dan juga cucu, ada 4 gitu kan meninggal. Itu kita melihat sebagaimana protap dan SOP-nya, apakah ada keterkaitan dengan karya jurnalistik, enggak? Apakah ada kaitannya dengan jurnalistik, enggak? Gitu kan, kita lihat seperti itu. Kemudian begitu kita menyaksikan itu dan kemudian kita terjunkan Komite Keselamatan Jurnalis yang memang sudah ada di Dewan Pers, yang terdiri dari teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen, dari Ikatan Jurnalis Televisi, dari LBH Pers, dari PWI, dan semua konstituen Dewan Pers yang tergabung di situ. Dan hasilnya kita meminta kepada tim dari Sumatera Utara, TKJ dari Sumatera Utara untuk terjun langsung ke lapangan. Dan memang ada 2 versi yang didapatkan di situ. Versi pertama itu versi yang ditemukan oleh KKJ, bahwa memang di situ ada indikasi atau dugaan dibakar. Dan juga ditemukan juga ya, kami koordinasi juga jenazah juga yang tidak lazim lah di situ. Kemudian selain itu juga ada juga ada juga di situ ditemukan bahwa beberapa hal itu memang terkait dengan berita, karena korban itu sebelum kejadian memang ada memberitakan terkait dengan judi online yang merebak di kawasan Tanah Karo, dan kemudian juga ada hal mencurigakan, beliau diikuti dan udah cerita juga ke rekan-rekannya, dan itu ditemukan semua oleh tim KKJ. Berikut KKJ juga mendapatkan juga hasil dari foto-foto dan lain-lain, dan tidak wajar gitu kan di situ. Kemudian versi kedua itu adalah ada juga yang di situ yang mengabarkan bahwa ini karena kebakaran biasa, gitu kan. Kebakaran biasa karena kebetulan yang bersangkutan juga berjualan bensin eceran. Nah, itu yang versi kedua. Nah, tapi kami melihat karena ada kaitan dengan jurnalistik di situ, makanya kami meminta kepada seluruh kepada kepolisian juga untuk membentuk tim menginvestigasi penyebabnya, gitu kan. Dan Dewan Pers dalam hal ini juga sudah meminta kepada LPSK dan juga Komnas HAM, kepada LPSK untuk perlindungan saksi. Kita melihat bahwa ini adalah kejadian yang sangat pilu sekali karena merenggut 4 nyawa dan tentu berbahaya. Apalagi kalau ada kaitan dengan jurnalistik, ini tentu adalah sebuah kejahatan yang saya kira luar biasa karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Saya kira itu pengantarnya dari saya. Baik, jadi Kang Yadi ada 2 versi ya, 2 versi kebakaran. Ada yang kemudian diduga ada eceran bensin ya, karena yang korban ini adalah penjual juga bensin eceran begitu. Tapi juga ada yang ini mengarah pada upaya pembakaran begitu ya, upaya dibakar secara sengaja. Ada tadi Anda katakan ada bukti-bukti juga hasil otopsi foto jenazah yang tidak wajar. Sejauh yang kemudian KKJ lihat, ketidakwajaran itu seperti apa, Kang Yadi?
Ya, saya nggak bisa mengungkapkan di sini ketidakwajarannya karena saya bukan ahli dalam hal forensik gitu kan. Tetapi kita melihat memang yang pertama itu adalah yang disampaikan oleh rilis Dewan Pers tadi kan kita jelas bahwa di situ adanya dugaan keterlibatan oknum TNI lah ya, katakanlah seperti itu, dengan terkait pemberitaan perjudian di rumah oknum di rumah TNI tersebut gitu kan. Nah, kemudian makanya juga kami juga menyampaikan ini kepada Panglima TNI juga gitu kan. Itu yang kami bisa sampaikan mengenai ketidakwajaran korban juga nanti harusnya bisa dibuka kepada publik, kepada ke polisi yang berwenang tentunya, aparat yang berwenang membukanya karena kami tidak ahli di situ. Kami cuma menyampaikan temuan-temuan awal aja yang kami curiga gitu kan. Dan kita melihat kan ya ini adalah situasi yang mengerikan sekali dan kita berharap bahwa kepolisian juga bersama tim yang nanti di sana yang mungkin akan ada tim pencari fakta supaya bisa segera kerja cepat dan menemukan pelaku yang sebenarnya kalau seandainya ini dibakar gitu kan. Dan selalu harus ada clearance langsung gitu kan bahwa kejadiannya seperti apa biar tidak meresahkan dan publik juga tidak takut. Dan apalagi kalau seandainya ini karena ada pemberitaan ini seolah-olah ini kan warning kepada teman-teman pers khawatirnya mereka takut karena ada ancaman-ancaman seperti ini. Ya. Peristiwa yang sangat memprihatinkan kalau memang benar ini ada kesengajaan ya, Kang Yadi, untuk kemudian langsung direspon cepat juga oleh Dewan Pers terkait dengan itu. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, ada dugaan bahwa ini bisa melibatkan aparat sesuai yang tadi sudah ditemukan juga oleh investigasinya dari Komite Keselamatan Jurnalis ya terkait dengan apa yang terjadi di Karo ini. Bagaimana Mas Tama melihat kasus ini dan harus bagaimana kemudian aparat merespon ya kejadian ini agar tidak resah lagi publik dan juga tidak kemudian wartawan ini takut karena ada, kalau benar ini adalah sebuah kesengajaan ya. Silakan Mas Tama. Ya, Reinhardt, tentu yang paling pertama ini merupakan berita yang memilukan begitu ya. Artinya kita juga berduka ketika ada kawan jurnalis yang kemudian dia meninggal gitu ya. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua tentu saja terkait dengan perkaranya itu sendiri, hal yang paling penting menurut saya adalah langkah cepat untuk melakukan perlindungan terhadap para saksi. Siapa saja? Tentu saja yang paling pertama adalah teman-teman, rekan-rekan yang konteks melakukan peliput bertemu dengan pihak lain, ada mendapatkan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, yang adalah keluarga. Nah, ini menurut saya juga penting. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Tama. Kita akan coba perbaiki ya nanti untuk mengelaborasi lebih jauh. Tapi kira-kira tadi di awal Mas Tama mengatakan perlu ada perlindungan terhadap saksi-saksi di sekitar kawan-kawan dari korban juga. Saya lanjutkan lagi dengan Kang Yadi kalau begitu ya, sambil kita menunggu nih Kang Yadi bagaimana koneksi dengan Mas Tama. Ada juga dorongan ya agar kemudian ada semacam tim ya secara khusus ya, baik itu dari TNI misalnya atau dari Komnas HAM, LPSK untuk memberikan upaya perlindungan juga. Nah, ini sejauh apa kemudian itu diupayakan oleh Dewan Pers, Kak? Ya, pertama kita apresiasi khusus terhadap kepolisian ya yang sudah gerak cepat emang kelihatannya membentuk tim sendiri untuk melakukan investigasi dan itu sudah dilakukan. Bahkan tadi Pak Kapolda sempat kontak salah satu anggota Dewan Pers dan meminta kita untuk juga bersama-sama melaporkan gabung di posko, kan ada posko pelaporan itu kan. Nah, terkait dengan pembentukan tim tentunya
Dewan Pers juga sudah punya tim sendiri yang namanya Komite Keselamatan Jurnalis, yang di situ di dalamnya ada seluruh unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, ada LBH Pers, ada AJI, ada IGD, ada PWI, ada PFI, semua organisasi pers di situ dan sudah bekerja gitu kan. Sama setara kita dalam bekerja, sama-sama mencari fakta dan fakta-fakta di lapangan dan bukti-bukti, dan kemudian kita akan saling memperkuat satu sama lain. Tapi tentu kita juga mendorong karena di sini tadi di bukti awal sudah disebutkan keterlibatan oknum TNI, tentunya dari TNI juga ikut juga membentuk tim pencari fakta juga gitu kan. Demikian juga dengan kepolisian yang saat ini sih saya lihat sudah udah gerak cepat untuk membentuk tim, dan saya kira responnya sangat baik sekali. Tinggal kita menunggu hasilnya seperti apa, mungkin lebih kepada crime-nya seperti apa. Nah kemudian juga tadi yang saya underline juga betul kata Pak Tama Langkun bahwa memang kita harus melakukan pelindungan terhadap saksi-saksi. Misalkan korban kan berbicara dengan rekan-rekannya sebelum beliau menjadi korban kebakaran gitu kan. Nah kemudian itu harus dilindungi juga dengan banyak rekan-rekannya di situ curhat bahwa diikutin, bahwa ada merasa gimana, kemudian dengan teman-teman di redaksinya juga harus dilindungi, karena ini tentu ini akan menjadi pintu masuk yang penting gitu kan bagi kepolisian untuk menyelidiki kasus ini secara detail. Dan juga tentu selain itu juga masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara khusus, kan ada posko yang dibentuk oleh Polda Sumatera Utara langsung di lokasi dan bisa melaporkan ke nomor khusus yang sudah disebutkan oleh Polda Sumatera Utara. Saya kira itu. Kita kembali ke Mas Tama ya. Mas Tama, kita cek dulu komunikasinya. Bisa mendengar, Mas? Oke, halo. Baik Mas Tama. Tadi terputus ya soalnya tadi Anda katakan perlu upaya untuk melindungi para saksi rekan-rekan dari korban. Silakan melanjutkan, Mas. Ya, tentu saja secara teknis itu menjadi penting ya. Inisiatif Dewan Pers kemudian melibatkan LPSK itu menjadi hal yang sangat bagus menurut saya. Dan kemudian itu harus dijawab oleh LPSK. Jadi LPSK tidak perlu melewati proses pada umumnya, harus ada investigasi, harus ada kemudian putusan pimpinan. Menurut saya harus langsung melakukan langkah proaktif. Jadi jemput korban, berikan perlindungan dan proteksi. Ini menjadi penting. Kenapa? Kalau kemudian kenapa dengan para saksi, tentu jejak yang paling penting itu akan hilang. Itu yang paling pertama. Nah yang kedua tentu saja kita juga harus mendukung upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh Dewan Pers dengan mendorong pembentukan tim khusus yang menurut saya kaitannya adalah membuat proses dalam penanganan perkara ini menjadi transparan dan akuntabel. Karena dalam konteks penyidikan tentu saja itu sepenuhnya menjadi milik kepolisian dan penyidik. Tetapi dalam rangkaian penanganan perkaranya, prosesnya tentu ini nggak bisa kemudian hanya menjadi konsumsi proses hukum. Tetapi perlu adanya akuntabilitas sehingga kalau ada kemudian hasil forensik yang keluar itu bisa sama-sama kemudian kita tahu informasinya. Kalau kemudian ada proses pemeriksaan, kita juga tahu apa yang kemudian diperiksa. Ini menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena perkara sensitif. Apalagi kemudian tadi ditengerai ada informasi dalam pemberitaan melibatkan oknum TNI. Ini juga menjadi hal-hal yang menurut saya tidak bisa kemudian dikesampingkan atau diletakkan hanya sebagai ini kebakaran atau dibakar. Jadi saya mau menggeser fokusnya itu bukan pada membakar dan dibakar, tapi pada korbannya. Ini sudah ada korban jiwa, sudah ada 4 orang yang kemudian tadi menurut keterangan Dewan Pers, ini sesuatu yang tidak wajar. Ini menurut saya menjadi hal yang harus jadi perhatian kita semua. Dan yang terakhir, kita juga harus mendorong kepada para jurnalis untuk tetap semangat begitu ya, dan kemudian tidak melupakan soal pemberitaan-pemberitaan yang kemudian memang sudah dimulai oleh korban, sehingga asumsi untuk menakut-nakuti, menghentikan kerja jurnalis ini bisa kita putus dan kita bisa buktikan dengan tadi bahwa kemudian jurnalis tetap bekerja, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di lain pihak saya rasa
gerakan masyarakat sipil juga tidak bisa kemudian abai, dia juga harus aktif kemudian melakukan pemantauan-pemantauan terkait dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, Mas Tama, ya tadi kan juga kita tahu ada dua versi kebakaran ya ini. Dari dua versi ini, menurut Mas Tama sejauh mana ini perlu didalami oleh pihak kepolisian ya untuk menemukan fakta yang sebenarnya sebetulnya seperti apa kronologis kebakaran yang terjadi di rumah wartawan di Karo ini? Ya, memang sudah ada keterangan ya, sudah ada 16 saksi yang diperiksa, kemudian juga kepolisian menyebutkan bahwa terkait dengan kebakaran ini sudah lidik dan penyelidikan. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus menjadi garis, yang harus kita garis bawahi adalah soal meninggalnya korban. Ini kan korban apakah karena kebakaran, karena rumahnya mungkin atau bisa jadi dibakar, atau kemudian memang korban meninggal sebelum adanya kebakaran. Dan saya rasa itu wilayahnya, domainnya, itu tentu saja ada pada kepolisian dan ada pada forensik. Nah, inilah kemudian yang nanti akan meyakinkan publik apa sih yang kemudian sebenarnya terjadi. Jadi bahwa kemudian ada informasi yang kemudian berkembang di masyarakat, ada yang menganggap itu sebagai sebuah asumsi, ada yang bilang itu sebuah tuduhan, itu silahkan saja. Itu adalah opini yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Akan tetapi fokus pada penanganan perkaranya, kita juga harus tahu apa hasil forensiknya. Jadi fokusnya bukan soal hanya kebakaran dan apakah dibakar, tetapi soal meninggalnya korban. Kenapa dia meninggal? Apakah sebelum kebakaran, sesudah kebakaran? Itu menurut saya menjadi PR yang harus jadi perhatian bagi penegak hukum. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya, Pak Yadi dan juga Mas Tama usai jeda ya. Kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Usai jeda berikut, Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Sindo Prime. Kita lanjutkan lagi dialognya bersama dengan Pak Yadi dari Dewan Pers dan juga ada Mas Tama. Kami juga sebelumnya sudah menghubungi dari pihak KKJ Sumatera Utara dan juga Kabid Humas Polda Sumatera Utara, namun belum ada yang merespon sampai kita mulai programnya. Kita lanjutkan kembali. Pak Yadi tadi juga cukup menarik ketika ada informasi ya disampaikan juga Dewan Pers bahwa beberapa saat sebelum terjadinya kebakaran, korban sempat bertemu dengan oknum TNI begitu ya yang dimaksud. Ini seperti apa informasi yang ditemukan oleh kawan-kawan dari KKJ terkait dengan hal itu? Ya itu berbicara terkait dengan beritanya harus di take down, harus dihilangkan lah ya beritanya kan, kebetulan online gitu kan. Nah kemudian dia yang bersangkutan nggak mau gitu kan, dan kemudian ada kaitan dengan ada kaitan dengan itu. Kemudian kalau dari kronologis itu kemudian beliau itu sempat tidak mau pulang kan, sebenarnya tidak mau pulang ke rumahnya. Nah kemudian sempat mengungsi berapa lama gitu kan. Habis itu begitu nggak lama kemudian pulang, diantar oleh temennya ke rumahnya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian sekitar jam 2.30 kebakaran dan ditemukanlah paginya itu sudah meninggal. Oke. Dan ketika kemudian rekan-rekan dari Dewan Pers mendorong untuk perlu adanya tim semacam mungkin tim investigasi begitu ya secara bersama, ini apa alasan utamanya sebetulnya, Pak Yadi? Apakah agar ini bisa dipastikan ini bisa terang benderang sampai terbuka yang sebenar-benarnya, atau ada kekhawatiran apa? Ya, alasan pertama bahwa Dewan Pers itu kan memiliki tugas sesuai dengan Undang-Undang Pers 40 tahun 1999 menjaga kemerdekaan pers. Kemudian yang kedua itu selain menjaga dan memelihara kemerdekaan pers, juga memastikan bahwa proses peliputan dan lain-lainnya itu memang tidak sesuai dengan kode etik dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah ini seperti itu. Jadi menjaga kebebasan itu bagian daripada ini. Kenapa? Karena di pasal 4 Undang-Undang Pers 40 tahun 1999 bahwa saat pers bekerja kan tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penghalang-halangan, tidak boleh ada yang ancaman dan lain-lain. Nah itu kan udah jelaskan. Itu adalah pokok dari kenapa Dewan Pers sangat giat terhadap ini. Kemudian yang kedua,
bahwa ketika terjadinya kekerasan terhadap pers, apalagi ini pembunuhan, sudah dipastikan indeks kemerdekaan pers itu akan turun. Dan ini berbahaya. Sebetulnya ini adalah mencoreng nama bangsa di depan dunia internasional. Karena kan kami di-report mengenai indeks kemerdekaan pers itu oleh UNESCO, PBB itu setiap setahun sekali gitu kan. Dan ini saya kira peristiwa yang sangat besar dan ini akan mencoreng kemerdekaan pers dan nilai indeks demokrasi juga pasti akan turun. Dan ini berbahaya. Ini adalah concern kita semua. Gitu kan. Itu adalah yang kenapa yang mendorong kami supaya ini transparan, gitu kan. Transparan dalam penanganannya, akuntabel tadi kata Mas Tamalangkun, dan minta ini cepat karena kalau seandainya ini lambat, saya khawatir mempengaruhi kinerja rekan-rekan jurnalis di lapangan, takut memberitakan berita-berita yang seperti ini, gitu kan. Padahal sama juga kan ini menjadi gerakan dari pemerintah untuk memberantas judi online ini, gitu kan. Memberantas judi dan lain-lain menjadi fokus yang utama dari pemerintah, dan ini harus kita dorong, gitu kan. Jangan sampai kendor teman-teman wartawan di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu Reinhard. Ya, jadi implikasi atau akses dari peristiwa ini sebetulnya sangat luas ya, Kang Yadi ya. Tidak hanya kita bisa melihat ini sebagai sebuah pembakaran biasa, peristiwa biasa, tapi ini juga mengancam demokrasi dan kebebasan pers ya, yang sudah diatur dan dijaga oleh undang-undang. Saya ke Mas Tama lagi. Kalau kemudian kita berharap ini akuntabel dan bisa diusut sampai tuntas begitu, siapa pihak-pihak menurut Anda ya Mas Tama yang perlu ada dalam sebuah tim gabungan, apakah itu namanya tim investigasi atau apapun itu, pihak-pihak mana yang perlu dilibatkan dan seperti apa ini harus bekerja, Mas Taman? Ya, tentu saja setiap lembaga-lembaga negara punya tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam penanganan perkara, tentu saja yang paling pertama adalah kepolisian. Karena ini adalah jurisdiksi dari seorang penyidik untuk mengungkap dari sebuah peristiwa. Apakah soal kebakarannya, apakah soal meninggalnya seseorang akibat hal tertentu. Ini menurut saya satu pihak yang harus memang bekerja dalam tim tersebut. Yang kedua, itu adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada saksi yang kemudian menjadi penting sekali untuk diberikan perlindungan. Siapa orang yang menemani korban pada saat peliputan, pada saat bertemu dengan pihak-pihak lain, atau bahkan bertemu dengan oknum. Ini menurut saya harus dilindungi, karena kalau sampai kemudian dia kenapa-napa, sampai dia bisa diancam, apalagi sampai dia hilang, ini tentu akan merugikan dalam mengungkap perkara. Kemudian yang lain adalah kita juga harus mendorong pemerintah yang dalam hal ini adalah Menko Polhukam, karena ini juga indikasi ditengarai melibatkan lembaga-lembaga lain juga yang tentu saja tidak bisa kemudian hanya kepolisian saja. Tentu saja Menko Polhukam juga harus ambil bagian dalam perkara ini, khususnya menangani perkara tersebut. Jadi kata-kata dukungan ini menjadi penting. Jadi ada masyarakat sipilnya, ada kepolisiannya, ada lembaga kuasi negara seperti LPSK, ada Menko Polhukam. Nah, dukungan ini menjadi sangat penting, tetapi dia nggak gratis. Nah, dukungan ini harus dijawab dengan apa? Dengan penuntasan perkara, dengan transparan dan akuntabel tadi. Jadi penanganan perkaranya transparan, orang bisa melihat dalam tanda kutip dan batas-batasan tertentu, tapi dia juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kemudian upaya-upaya untuk menutupi, apalagi kemudian sampai mengaburkan bukti dan lain sebagainya. Ini menurut saya adalah sebuah antisipasi kemudian jika tim tersebut itu dibentuk. Nah, jadi tentu saja ini harus cepat ya dikerjakannya, karena kita juga berharap rekan-rekan jurnalis lain tidak takut kalau kemudian ini betul seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Dewan Pers. Tentu saja ini bisa menjadi teror bagi para jurnalis. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Tentu saja semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi kemerdekaan pers. Ya, Mas Tama, kalau tadi Kang Yadi kemudian menjabarkan juga implikasinya ya dari peristiwa ini yang sangat besar ini. Mungkin dari sisi demokrasi begitu ya. Kalau kemudian dari sudut pandang hukum,
kalau kemudian ini benar melibatkan oknum aparat ya, atau kemudian misalnya ini tidak diusut tuntas secara transparan juga akuntabel, implikasinya kalau secara hukum bagi penegakan hukum kita seperti apa ini isu ini, Mas Tama? Iya, tentu saja tadi ya, Kang Deddy sudah menyampaikan dalam konteks politik dia akan menurunkan indeks demokrasi dari kebebasan pers. Dalam penanganan perkara, tentu ini akan menjadi isu publik yang kemudian akan meramaikan lagi pemberitaan, memberikan dampak negatif kepada rekan-rekan kepolisian, khususnya penyidik yang kemudian sudah bekerja. Jadi kalau sampai ini nggak transparan, ini nggak akuntabel, tentu yang akan menjadi korban itu tidak hanya korbannya itu sendiri, tetapi juga penegak hukum akan mendapatkan pandangan yang kurang baik dari masyarakat. Jadi menurut saya ini juga menjadi tanggung jawab yang kemudian harus dipikul secara tuntas oleh pihak kepolisian. Nah, pihak lainnya tentu saja tadi sudah disebutkan ada pelibatan oknum TNI dan lain sebagainya. Maka dari itu untuk mengkelirkan atau menjernihkan informasi tersebut, maka dari itu Menko Polhukam juga harus koordinasi. Harus ada juga rekan-rekan kita di TNI yang kemudian memang juga ikut menangani perkara, karena memang kalau memang kita melibatkan pihak tertentu kan itu tidak bisa kemudian hanya penyidik kepolisian saja. Nah, maka dari itu kolaborasi ini menjadi penting untuk betul-betul menjernihkan informasi. Jadi jangan sampai kalau kemudian informasi katakanlah simpang siur itu menjadi semakin buruk. Nah, ketika ada informasi yang beredar, tentu ini akan semakin clear kalau semua pihak yang kemudian dianggap bertanggung jawab itu ikut sama-sama membenahi perkara ini dan sama-sama kita ikut untuk mengusut tuntas peristiwa yang sudah terjadi. Oke. Kang Yadi, kalau dari Dewan Pers sejauh mana komunikasi ya dengan pihak pemerintah untuk bersama-sama mendorong agar kasus ini bisa diungkapkan secara transparan ya? Ya, tentu tadi juga kami udah komunikasi juga kan, Pak Kapolda juga udah telepon, kemudian kami juga komunikasi juga dengan Mabes Polri gitu kan, dengan supaya lebih jelas juga ini. Kemudian kita paralel lah akan komunikasi juga dengan berbagai stakeholder yang harus terlibat dalam kasus ini juga. Dan jauh yang paling penting bagi saya itu kami memohon juga dukungan kepada masyarakat juga bahwa ini adalah bukan perkara yang hanya sekedar pembunuhan kemudian selesai, tidak gitu kan. Karena ini adalah perkara yang saya kira perkara yang menjadi kita harus aware semua. Ini adalah peristiwa pembunuhan terhadap kill the messenger ya, terhadap pembawa pesan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat, saya kira sangat menyakitkan, dan ini perlu penanganan khusus bahwa publik juga perlu paham dan supaya kasusnya bisa terungkap dengan cepat gitu. Dan saya yakin karena kepolisian juga udah merespon cepat ini, dan ini harusnya terungkap dengan cepat juga karena bukti-bukti forensik di lapangan sudah cukup kok kalau saya lihat ya gitu kan. Tinggal bagaimana situasinya gitu kan. Dan saya juga memahami bahwa rekan-rekan di Sumatera Utara gitu kan, di rekan-rekan jurnalis di sana termasuk tim kami juga tidak bisa leluasa untuk bicara karena mungkin ada ketakutan. Dan ada rasa khawatir, worry gitu kan. Nah, ini yang kemudian makanya kita ambil alih ke sini semua, ke Jakarta semua prosesnya supaya kemudian bisa berjalan dengan normal dan rekan-rekan juga tidak merasa terteror gitu kan. Jadi ini mohon karena siapa lagi kalau seandainya bukan kita semua yang peduli dan mengungkap kasus ini, siapa yang akan peduli kalau bukan kita gitu kan. Bukan hanya kami bukan bersuara karena ini wartawan, bukan. Juga karena ini kan kasus kriminal. Meskipun ini tidak ada kaitannya, ternyata tidak ada kaitannya dengan jurnalistik, tapi ini kan kasus yang luar biasa gitu kan. 4 orang terbunuh dengan cara apakah dibakar atau terbakar, kan harus fakta-faktanya harus dikedepankan ke lapangan. Dan bayangkan ini, coba bayangkanlah, saya mengajak kepada semuanya yang menonton juga rekan-rekan semua, bagaimana kalau peristiwa ini terjadi sama kita? Bagaimana? Apa yang terjadi kalau peristiwanya terjadi sama kita? Kita harus bayangkan ada di posisi korban. Ini luar biasa ini, saya kira. Kita sampai menangis melihat peristiwanya seperti ini.
Apalagi ketika kita melihat foto-fotonya gitu kan, ini mengerikan sekali. Kan? Jadi ini adalah masalah kita bersama. Jadi itu Renhat. Baik. Terakhir Pak Yadi, mungkin ada yang mau sampaikan kepada rekan-rekan wartawan ya, jurnalis ya, yang kemudian juga mungkin mengikuti kasus ini, mungkin ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Apa yang mau Anda sampaikan dari Dewan Pers? Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa untuk mengungkap kebenaran pasti ada pengorbanan. Tapi kemudian kita tidak boleh berhenti untuk mengungkap kebenaran itu. Dimanapun, dari zaman revolusi industri dulu, wartawan itu, jurnalis itu mulai berkembang, sampai sekarang memang banyak sekali yang kemudian menentang para pembawa pesan ini. Makanya jangan pernah takut untuk mengungkapkan kebenaran di sini, gitu kan. Persoalan akan selesai ketika kita sadar semua bahwa profesi ini adalah profesi yang luhur, mengungkap kebenaran. Dan mari bersama-sama kepada teman-teman jurnalis di tanah air, jangan sampai takut untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Karena ini adalah bagian dari kinerja yang luhur. Saya kira pertanggungjawaban rekan-rekan wartawan sudah jelas terhadap publik, dan publik itu melihat seperti ini. Kalau kebenaran itu terungkap, maka semua juga akan melihat bahwa dampaknya itu adalah untuk publik juga. Ya, baik. Pak Yadi, Mas Tama, kita kawal bersama ya proses demi proses ini ke depan sampai kemudian ada keterbukaan. Diperlukan, akan juga siapkan tim kuasa hukum begitu melihat ya, jika memang diperlukan oleh teman-teman KKJ begitu, mudah-mudahan bisa kolaborasi ke depan. Ya, baik. Pasti. Kita akan perlu teman-teman seperti Mas Tama dan rekan-rekan. Kalau ingin terlibat, kita akan senang sekali. Ya, luar biasa. Terima kasih waktunya Mas Tama, Pak Yadi. Kita kawal bersama-sama semuanya atas kasus ini. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.